Tempat tanggal lahir itu Cianjur 9 Februari 1992 seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini sudah ada Bapak Andi sebagai pegawai P3K. Baik Bapak, di sini kami dari kelompok 4 ingin menanyakan 4 pertanyaan yang akan Bapak jawab. Pertanyaan yang pertama, apa proses seleksi yang dilalui oleh pegawai P3K? Proses seleksi yang pertama mendaftar di SSCAN BKN. Nah, di situ kita menginputkan biodata diri kita, terus ijazahnya, riwayatnya, dan yang lainnya. Di situ ada pemilihan kualifikasi, misalnya kita mengajar apa? Contoh, Bapak S1-nya sistem informasi atau komputer. Nanti di SSCAN-nya ketika itu mengambil jurusan yang berhubungan dengan komputer, baik itu TKJ, RPL, atau informatika, multimedia, dan yang lainnya serumpun dengan komputer. Nah, sesudah daftar, nanti di situ ada seleksi administrasi. Kalau misalnya sudah beres seleksi administrasi, baru nanti ada seleksi kompetensi. Nah, ketika melaksanakan seleksi kompetensi, di situ ada soal-soal. Yang pertama mengisi soal seleksi kompetensi seperti profesional. Yang kedua mengisi soal tentang wawancara. Yang ketiga mengisi soal manajerial sosial dan manajer dan sosial. Nah, itu di situ ada passing grade atau nilai rata-rata. Kalau misalnya di atas rata-rata, nilai rata-rata berarti itu dinyatakan lulus atau passing grade. Nah, nanti sesudah mengisi sudah seleksi kompetensi, sudah selesai ada pengumuman lagi apakah itu dinyatakan lulus atau tidak lulus sesuai dengan nilai rata-ratanya. Terus di sekolah itu dibutuhkan beberapa formasi, misalnya ada 4 formasi, terus kita masuk ke ranking 4 formasi, itu berarti kita dinyatakan lulus. Tetapi kalau misalnya kita sudah lulus, nilainya besar, tetapi urutannya itu misalnya formasinya ada 4, terus urutannya kita ada 5, meskipun lulus kita belum dinyatakan lulus karena tidak kebagian formasi seperti itu. Paling nanti tahun berikutnya ada optimalisasi atau penempatan oleh pusat seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa hak-hak yang diperoleh sebagai pegawai P3K? Hak-haknya sama seperti PNS, seperti tunjangan keluarga, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan pokok yang lainnya. Tetapi yang membedakan itu yang pertama dari segi pensiun. Nah, bedanya P3K itu tidak ada pensiunnya, cuman dibayarnya langsung pada bulan itu. Kalau misalnya PNS itu ada pensiunnya gitu. Nah, hak-haknya aja sama seperti P3K itu. Cuman untuk menjenjang karir P3K itu hanya satu golongan, misalnya golongannya ada golongan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu sampai golongan 16 kalau nggak salah. Kalau misalnya PNS ada golongannya dari 3A, dari 1A, 2A, 3B gitu seperti itu sampai 4E seperti itu. Itu yang membedakannya. Dari setiap golongan itu ada kenaikan tunjangan atau kenaikan gaji berkala tergantung kinerja kita selama 2 tahun berturut-turut seperti itu. Nah, yang membedakan itu dari segi pensiunnya aja gitu. Tetapi untuk masalah tunjangan yang lainnya itu sama. Tetapi kemarin ada info terbaru bahwa P3K juga itu ada tunjangan pensiun gitu, cuman itu baru direncanakan karena masih tahap pengolahan di rancangannya seperti itu yang sama. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya mungkin akan saya
selanjutnya apa kewajiban sebagai seorang P3K? Kewajibannya P3K itu kan ada dua ya, ada P3K guru, ada P3K struktural, ada ada P3K kesehatan. Kalau misalnya P3K guru berarti disebutnya nanti fungsional tertentu, contohnya misalkan mengajar gitu kan, P3K guru. Yang kedua P3K tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, itu beda lagi. Ada lagi P3K struktural. Kalau misalnya P3K struktural berarti kerjanya di mana? Di instansi gitu. Jadi P3K itu ada yang di struktural, ada yang di P3K guru, ada lagi yang di P3K tenaga kesehatan. Jadi meskipun statusnya sama P3K, tetapi pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa alasan memilih P3K? Dikarenakan di bidang kependidikan itu tidak ada CPNS dari tahun 2019, maka posisi guru itu dimasukkan ke dalam kategori P3K gitu. Makanya dari tahun 2019 ke sini untuk jenjang seperti guru, tenaga kesehatan itu ASN-nya dimasukkan ke dalam kategori P3K gitu. Beda sebelum tahun 2019, contoh 2018 ke bawah ada tes CPNS khusus guru. Kalau sekarang itu sudah tidak ada gitu. Nah, tapi rencana tahun 2024 itu ada CPNS khusus guru, cuma apakah itu khusus di daerah tertentu atau di daerah sekitar, karena paling dibuka juga CPNS-nya di pusat. Contohnya misalkan di daerah pusat seperti kan sekarang ada ibu kota baru di IKN, berarti kemungkinan yang diambil fresh grade gitu ya. Nah, di sana ada CPNS. Tetapi untuk daerah Jawa Barat seperti Kabupaten Cianjur belum ada keputusan apakah dibuka CPNS guru atau tidak ada. Itu seperti itu, karena aturan sekarang itu untuk kesehatan dan guru itu ASN-nya kategorinya P3K. Tetapi untuk kerja itu sama, antara P3K dan PNS itu sama, kerjanya sama seperti aturan-aturan Permendikbudnya atau aturan Kemenbalnya sama, cuma yang membedakan itu dari segi apa? Yang tadi itu dari pensiunnya aja yang membedakan itu. Dan masa kerja kontrak. Kalau P3K itu kan ada masa kontraknya. Nah itu, tetapi itu masa kontrak itu akan otomatis sampai pensiun apabila apabila selama bekerja itu dengan penilaian kinerja baik, itu akan otomatis sampai pensiun. Nah itu ya, kenapa memilih P3K, emang dari guru itu sama tenaga kesehatan, guru dan sebenarnya untuk sekarang itu semua statusnya kebanyakan P3K seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Bapak atas waktu yang sudah diluangkan untuk membantu kelompok kami. Baik, Bapak, mungkin apa pesan dan kesan bagi kita anak muda? Pertama, siapkan hard skill maupun soft skill, karena kenapa nanti takutnya ada globalisasi keterampilan seperti itu. Siapkan mental juga, karena persaingan semakin kesini semakin ketat, itu semakin besar. Nah itu persiapkanlah mental dan soft skill dan hard skill. Terima kasih banyak ya Bapak, sekali lagi kami ucapkan atas wawancaranya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan kami dari Komunikasi di sana kami berbicara mengenai wawancara pegawai PNS. Di sini sudah ada Bapak yang akan kami wawancarai mengenai pegawai PNS. Ya silakan. Lanjut ke pertanyaan pertama, apa proses seleksi yang dilalui oleh pegawai PNS? Kalau Bapak dulu itu seleksi PNS itu melalui testing.
Dan Bapak juga waktu testing tahun 99 itu tidak lulus 1 kali tes, jadi prosesnya sampai 3 kali tes. Bapak itu sampai dapat jadi pegawai negeri sipil itu. Dan tugas pertama Bapak itu bukan di Cianjur. Bapak tugas pertama waktu di tes itu dapat di Kabupaten Indramayu dulu itu. Tahun SK-nya tahun 2000 Bapak itu keluarnya. Tapi kalau sekarang atau bagaimana itu prosesnya lebih sulit lagi sekarang tuh proses PNS itu. Selanjutnya apa hak-hak yang ada sebagai pegawai PNS? Hak-haknya hak ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban pegawai negeri, baik pegawai yang statusnya bukan PNS, terutama PNS tuh ada hak dan kewajiban. Haknya itu banyak haknya, ya termasuk kesejahteraan itu hak keluarga ada yang diberikan hak dari PNS itu, termasuk kesehatan, perumahan dan kesehatan lainnya. Selain itu juga harus memenuhi dengan kewajibannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu mengabdi aja kepada negara, dan kewajiban yang lainnya kegiatan sehari-hari itu harus dilaksanakan kewajibannya, termasuk ngajar, bagi guru pengajar itu, kemudian sebagai kepala sekolah itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah itu, kepala madrasah. Yang terakhir, alasan memilih sebagai pegawai PNS. Alasannya itu PNS itu bagi masyarakat itu ya, bagi masyarakat dari dulu sampai sekarang itu istilahnya bisa disebutkan primadona itu. Primadona, dia pengennya itu jadi PNS, padahal jangan fokus jadi PNS. Kalau jadi PNS itu, kalau dibandingkan dengan bisnis itu, dengan wira swasta itu jauh lah penghasilannya. Apalagi kalau wira swasta itu udah ketemu dengan hasilnya, nggak bakalan mau jadi PNS. Cuman kalau jadi PNS itu mungkin ada jaminan hari tua ada udah pensiun juga masih ada gajinya itu, karena itu ada tabungannya itu. Tapi kadang-kadang sampai sekarang juga jadi PNS itu keinginan masyarakat itu pengennya jadi PNS, padahal kalau menurut Bapak itu jangan fokus pengen jadi PNS lah. Apalagi sekarang itu dunia usaha itu bakal terbuka, jadi wira swasta biar penghasilannya lebih besar. Itu saja. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai. Selanjutnya Bapak maaf boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya